Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Junaidi dengan NIM 23416261201390 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Riset Karawang Spesial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Epti Hidayati SEMM. Saya dari kelas MN 23G. Baik teman-teman, di sini ada latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Industri kreatif fashion di Indonesia berkembang pesat, terutama riset sebagai media ekspresi. Karawang, kota industri dengan kekayaan budaya, memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan di fashion. Karawang Spesial juga hadir sebagai merek streetwear lokal yang mengangkat budaya dan ikon daerah seperti Candi Jiwa dan Tugu Proklamasi Rengas Dengklok. Memadukan tradisional dengan kontemporer. Bisnis ini juga berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produksi lokal, kolaborasi seniman, dan pemasaran digital, serta menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi daerah. Sedangkan di sini ada rumusan masalah juga. Yang pertama ada strategi pengembangan bisnis Karawang Spesial agar bersaing di industri fashion lokal dan nasional. Yang kedua ada bagaimana mengangkat nilai budaya Karawang melalui desain riset modern. Dan yang ketiga, perencanaan pemasaran produksi dan distribusi yang efektif. Kemudian kebutuhan modal dan analisis finansial yang diperlukan. Kemudian ada potensi dan prospek bisnis Karawang Spesial dalam mendukung ekonomi kreatif Karawang. Kemudian di sini ada visi, misi dan tujuan. Yang pertama ada visi, menjadi merek fashion lokal unggulan dari Karawang yang mampu menginspirasi generasi muda melalui karya kreatif, berkualitas tinggi dan beridentitas budaya daerah yang kuat serta dikenal hingga tingkat nasional dan internasional. Kemudian di sini ada misi. Misinya yang pertama adalah mengembangkan produk riset berkualitas tinggi dengan desain budaya Karawang. Kemudian ada mendorong kreativitas dan kolaborasi dengan seniman lokal. Dan kemudian ada membangun merek modern, berkarakter dan relevan dengan tren fashion anak muda. Kemudian meningkatkan daya saing produk lokal melalui inovasi, desain dan pemasaran digital. Dan terakhir ada memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Karawang melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Kemudian ada tujuan. Tujuannya yang pertama adalah memperkenalkan identitas Karawang melalui fashion modern. Yang kedua ada menciptakan lapangan kerja baru di industri kreatif. Dan yang ketiga ada menghasilkan riset berkualitas tinggi dengan desain unik. Kemudian ada membangun brand awareness Karawang Spesial secara nasional. Kemudian ada meningkatkan penjualan dan probabilitas usaha. Setelah itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Dan yang terakhir menjadi inspirasi UMKM lokal. Baik teman-teman, selanjutnya ada identitas dan legalitas perusahaan. Yang pertama ada identitas perusahaan dari nama yaitu Karawang Spesial. Merek dagangnya adalah Karawang Spesial juga. Jenis usaha yaitu usaha dagang atau UD. Kegiatannya jual beli t-shirt, sweater, hoodie dan lain-lain seperti jersey vintage dan mungkin fashion yang di zaman sekarang. Kemudian ada alamat kami yaitu di Jalan Raya Kemerdekaan, Kampung Kalijaya 1, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pemilik yaitu saya sendiri, Muhammad Farid Junaidi, dengan nomor telepon 0812 2175 7215. Email saya yaitu karawangspesial@gmail.com. Kemudian ada aspek legalitas seperti akta notaris, situ, SKDU, NIB, sama NPWP. Jadi Karawang Spesial telah memenuhi ketentuan dasar legalitas dan berpotensi
mendaftarkan merek dagang untuk perlindungan hak eksekutif, jadi bukan abal-abal. Kemudian di sini ada produk dan kapasitas usaha. Jenis produknya itu fokus utama pada T-shirt Cotton Combat Premium. Seri produk meliputi seperti basic series, desain sederhana dengan logo Karawang spesial. Yang kedua ada graphic series, yaitu ilustri ikon budaya Karawang seperti Candi Jiwa, Tugu Proklamasi, dan mungkin ya kayak simbol-simbol Karawang yang lainnya. Dan yang ketiga ada limited edition series, yaitu koleksi eksklusif dalam jumlah terbatas. Dan yang terakhir ada collaboration series, yaitu hasil kerjasama dengan seniman atau komunitas lokal. Jadi rencana pengembangan produk turunan seperti hoodie, tote bag, dan aksesoris fashion lainnya. Dan yang kedua ada kapasitas usaha kami, yaitu awalnya mampu memproduksi 150 sampai 200 t-shirt per bulan. Proses produksi lokal melibatkan penjahit, desainer grafis, dan tim sablon profesional menggunakan mesin sablon manual dan digital serta bahan Cotton Combat 24S dan 30S. Di sini juga mungkin kami tergantung request dari customer, seperti gramasinya mungkin bisa nambah atau kurang, tergantung kemauan customer sendiri. Dan target kami juga peningkatan kapasitas hingga 500 sampai 700 t-shirt per bulan dengan penambahan peralatan dan tenaga kerja, serta menjaga kualitas dan ekuipitas produk. Baik, selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada potensi pasar. Industri kreatif konveksi kaos berbahan cotton combat premium memiliki potensi besar, yaitu trend streetwear dan dukungan UMKM lokal membuka peluang pasar. Proyeksi pertumbuhan penjualan 20-25% per tahun. Kemudian ada market share. Total permintaan pasar kaos di Karawang sekitar 50.000 pieces per bulan. Ya mungkin lebih atau kurang lah. Karawang Spesial juga memproduksi 400 pieces per bulan, menguasai 0,8% pangsa pasar, dan potensi besar untuk ekspansi melalui peningkatan kapasitas dan promosi digital. Kemudian ada distribusi pemasaran melalui distribusi langsung atau pre-order di workshop dan tidak langsung atau marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, media sosial, reseller, atau dropshipper. Bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk pengiriman nasional. Kemudian ada strategi pemasaran kami, yaitu produk kualitas premium, cotton design, harga kompetitif, potongan harga untuk jumlah besar. Jadi kita semakin konsumen banyak membelinya, diskon pun semakin besar. Kemudian ada place, workshop, marketplace, online, reseller. Kemudian ada promosi, media sosial, influencer, bazar UMKM, dan event-event kampus atau event-event seperti di luaran kampus. Kemudian di sini ada analisis pastel ya. Yang pertama ada politik, dukungan pemerintah terhadap UMKM, bangga buatan Indonesia, inisiatif pajak, dan kemudahan perizinan. Kemudian ada sosial, generasi muda menyukai produk lokal unik, tren streetwear, dan produk ramah lingkungan. Kemudian ada lingkungannya, kebutuhan manajemen limbah, penggunaan bahan daur ulang, dan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada ekonomi, tren ekonomi digital, pertumbuhan e-commerce, peningkatan minat produk lokal, inflasi mempengaruhi biaya produksi. Kemudian ada teknologinya, yaitu sablon digital atau DTG ya, mesin produk otomatis, platform digital untuk pemasaran dan penjualan. Kemudian ada legal, kewajiban NIB, izin usaha, perlindungan hak cipta, desain, dan kepatuhan aturan ketenaga kerjaan. Baik teman-teman, di sini ada aspek teknis dan teknologi kami. Yang pertama ada lokasi usaha. Jadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, strategis di koridor industri dengan akses mudah ke kota besar, mendukung distribusi produk dan dekat dengan target pasar utama, komunitas muda maupun pelajar. Kebetulan saya pribadi juga orang Karawang, dan itu salah satu alasan saya membuka bisnis dengan brand yang bernama Karawang Spesial. Yang kedua ada bangunan dan tata letak.
bangunan 600 meter persegi dengan ruang produksi, gudang bahan baku, penjualan administrasi atau desain, istirahat karyawan, ruangan buat istirahat karyawan, ada toilet dan area parkir. Tata letak ini dirancang untuk efisiensi alur barang dan keselamatan. Kemudian ada bahan baku dan pembantu seperti kain katun combat berkualitas tinggi, benang jahit polyester, tinta sablon berbasis air, bahan pembantu seperti kemasan daur ulang, tag merek, lem kain. Dipilih berdasarkan kualitas seperti keberlanjutan dan ketersediaan lokal. Kemudian di sini ada tenaga kerja meliputi produksi seperti penjahit, operator sablon, dan finishing. Desain dan pemasaran karyawan direkrut dari masyarakat sekitar Karawang dan pemberdayaan lokal. Jadi mungkin kita merekrut karyawan-karyawan pun dari asli penduduk lokal Karawang. Kemudian ada jenis teknologi sablon digital, direct to contract atau DTG, dan mesin potong seperti kain otomatis untuk kualitas tinggi dan efisiensi. Komputer desain grafis, platform digital seperti e-commerce atau media sosial untuk promosi dan penjualan. Kemudian ada rencana pengembangan teknologi, peningkatan otomatis produk mesin seperti mesin jahit, komputerasi, sablon digital, penjualan digital sendiri, memiliki data pelanggan, penerapan teknologi ramah lingkungan seperti tinta berbasis air atau pengolahan limbah sendiri. Jadi manfaat teknologinya meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi, kemudian kualitas produksi, mengurangi biaya operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing dan citra perusahaan. Baik, teman-teman, di sini selanjutnya ada gambar produk kami. Mungkin bisa dilihat, yaitu yang pertama ada Pol 1. Saya membuat Pol 1 ini di bulan Januari tahun 2024. Dengan Pol 1 ini konsumen lumayan banyak, sekitar 100 lebih, yang karena di sini kita menggunakan sistem PO. Di sini juga dengan lambang simple seperti burung yang tadi dijelaskan dan penulisan Karawang Spesial. Kemudian di Pol 2 mungkin kami nggak beda jauh dengan lambang burung. Di sini cuman bedanya seperti nama. Yang latar pertama tuh Karawang Spesial, cuman yang Pol 2 adalah Karawang Wonderful. Cuman di dalam burungnya kami juga dihiasi mungkin lebih menarik dengan kata-kata dunia Karawang seperti Karawang Kota Industri, Karawang Kota Padi. Kami artikan dalam bahasa Inggris, mungkin dengan gaya-gaya dari luar. Ini kami baru mengeluarkan 2 riset produk, Pol 1 dan Pol 2. Mungkin kedepannya kami akan mengeluarkan seperti t-shirt, hoodie, zipper hoodie, ganci, atau mungkin tote bag dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada aspek finansial dan kesimpulan. Mungkin ini yang terakhir. Yang pertama ada 211 juta rupiah, yaitu total modal awal kami. Break even point-nya ada 2000 unit. Kemudian 1,9 tahun dengan modal kembali dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian 52,9% yaitu IRR-nya. Tingkat pengembalian rata-rata investasi tahunan. Sudah itu dengan jumlah 189 juta rupiah NPP-nya, nilai sekarang bersih, positif, layak dijalankan. Kemudian IRR-nya 26%, jauh di atas biaya modal 8%, sangat menguntungkan, lumayan. Kemudian ada 2,11 profitability index-nya. Setiap 1 rupiah investasi menghasilkan 2,11 manfaat. Kemudian di sini ada kesimpulan akhirnya. Karawang Spesial layak secara hukum, teknis pasar, lingkungan, dan finansial, berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi dan dampak sosial positif melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal serta promosi budaya daerah Karawang.
dengan strategi tepat berpeluang menjadi merek fashion lokal unggulan nasional. Mungkin teman-teman pemirsa segini saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin segitu saja. Saya tutup akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.